Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Firman Busidi dengan NIM 24051204065 dari kelas TI 2024B. Di sini saya akan mensimulasikan routing statik menggunakan GNS3 dan VirtualBox. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan mencoba menambahkan 3 router. Router 1, router 2, dan router 3. Untuk router 1 kita akan menggunakan 2 PC. Dan di router 2 kita akan menggunakan 1 PC. Kemudian di router 3 kita akan menggunakan 1 PC yang berfungsi sebagai server. Oke, kita coba rename aja. Server. Lalu kita ubah logonya. Oke, jika sudah, kita coba langsung hubungkan saja. Di router 1, pada port ETH0 atau adapter satunya kita akan hubungkan ke router 2. Dan di ETH1 atau adapter keduanya kita akan hubungkan ke router 3. Kemudian di adapter kedua router 2 akan kita sambungkan ke router 2, router 3. Oke, selanjutnya kita bisa langsung hubungkan aja masing-masing ke PC-nya. Sebenarnya ini nggak harus seperti ini ya. Bisa terserah mau Ethernet 0-nya itu ke router 3 atau ke router berapa. Yang penting nanti teman-teman ingat tadi teman-teman nyimpennya di ETH nomor berapa yang menghubungkan ke router tersebut. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa langsung run saja. Coba start. Oke, setelah semua PC menyala, teman-teman bisa langsung buka aja Winbox-nya. Lalu kita akan hubungkan ke MAC address-nya. Oke, di PC 1, ini PC 2. Oke, coba kita hubungkan. Oke, setelah masuk ke interface dari Winbox-nya, kita akan menambahkan address yang akan kita tambahkan pada router tersebut. Oke, contohnya yang pertama tadi Ethernet 1 dari kita menghubungkan router 1 ke router 2, berarti coba kita buat yaitu 12 1/24. Oke, apply. Oke, lalu selanjutnya kita akan pilih Ether 2. Di Ether 2 tadi kita menghubungkan router 1 dengan router 3 dengan address sebagai berikut: 13 1/24. Apply. Oke. Kemudian kita akan menambahkan address untuk masing-masing PC-nya. Oke, ini untuk PC pertama. Kita coba 192.168.1 berapa? 1/26. Coba kita pakai subnet 26 ya. Salah dong, harusnya pakai 62. Nah, 62. Apply. Oke. Lalu selanjutnya 192.168.1.65. 126 dong. 126/26. Oke, ini untuk PC yang kedua, berarti Ether 4. Oke, apply. Oke, tadi itu kan cara menambahkan address dengan cara yang manual ya. Nah, untuk menambahkan address sebenarnya kita juga bisa pakai cara yang lain, yaitu di new terminal. Oke, coba kita tambahkan address di router 2 dengan cara kita langsung saja copy di sini, kita salin,
kita pergi ke router kedua. Router kedua berarti PC 3. Oke, di PC ketiga kita buka new terminal. Di new terminal kita tinggal paste aja, klik kanan paste, kemudian tinggal enter. Oke, udah berhasil. Coba kita cek di address-nya. Nah, di sini kan udah berhasil nih pakai cara tadi, yaitu menambahkan address lewat terminal tuh. Oke. Selanjutnya kita tambahin di router 3 ya. Router 3 coba kita langsung pakai cara ini aja biar cepat. Router 3 berarti server. Oke, paste, klik enter. Coba cek address. Oke, udah berhasil. Sekarang kita akan menambahkan IP. Bukan menambahkan IP sih, mengkonfigurasi IP untuk masing-masing PC-nya dengan cara kita klik yang di kanan bawah ini. Lalu kita pergi ke property. Di property kita akan pilih yang Internet Protocol TCP/IP. Kita klik 2 kali. Tekan yang use the following IP address. Lalu ini untuk PC pertama kita pakai IP 192.168.1.1. Subnet masknya karena tadi pakai per 26 berarti pakainya 192 ya. 192. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1/62. Oke. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, ini udah berhasil ya. Kita cek di supportnya udah berhasil kita tambahin. Untuk PC 1 IP-nya itu 192.168.1.1, gateway-nya 192 karena pakai subnet mask 26 ya. Terus gateway-nya 62. Oke, jika udah kita pergi ke PC 2. PC 2 ini cek dulu udah berhasil belum? Udah. Oke, kita lakukan hal yang sama, pergi ke property, internal TCP IP. Lalu untuk yang PC 2 pakai IP 192.168.165. Ini juga sama 192 dan ini 192.168.1/26. Ya 16126. Oke. Cek. Oke, udah berhasil ya. Selanjutnya untuk PC ketiga ya. PC 3 ini berarti router 2 ya. Router 2. Kita lakukan hal yang sama, pergi ke Internet Protocol. IP address-nya 192.168.1.250 coba ya. Lalu subnet masknya karena tadi kita pakai per 25 ya. Coba kita cek. Ya, kita karena kita pakai 2/25 subnet masknya berarti di sini subnet masknya 128. Oke, lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Klik OK. Oke, coba kita cek. Udah berhasil. Oke, yang terakhir di server. Coba kita cek di server. Oke, udah berhasil. Kita pergi ke property, TCP/IP. Lalu di sini untuk IP address-nya server kita menggunakan IP 43.43.43.1. Subnet masknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Oke. Ini udah berhasil. Seharusnya karena kita udah melakukan IP konfigurasi pada PC 1 dan PC 2, PC 1 sama PC 2 ini udah terhubung. Coba kita ping ya, ping PC 2, ping 192.168.1 titik berapa tadi? 250 ya, 250. Bentar, kok kayak gini? Coba kita cek.
ping 192 168 11. Oh, tadi aku salah masukin IP ya. IP-nya PC3 yang aku masukin malahan. Harusnya kan 65 ya. Ping 192 168 165. Nah, ini udah berhasil terhubung ya PC1 sama PC2 karena PC1 sama PC2 kan berada di router yang sama. Nah, tadi kan aku coba ping PC3 ya, yang IP-nya 250. Kenapa nggak bisa? Karena kita belum membuat jalur atau mengenalkan jalur yang bisa menghubungkan ke PC3. Caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke root. Di root kita klik add. Lalu kita akan memasukkan network dari PC3 yaitu 192.168.1.128/25. Lalu di sini gateway-nya kita masukin jalur yang menghubungkan ke PC ke router 2 yaitu berarti berapa ya? Oh itu 12.12.12.2. Klik apply. Oke. Nah, kalau berhasil statusnya bakal AS ya. Kalau biasanya kalau statusnya S doang terus teksnya berwarna biru berarti itu tandanya ada yang salah. Oke, coba kita sekalian tambahin jalur yang menghubungkan ke router 3 atau ke server. Oke, coba tambahin tadi 43, networknya server kan 43.0/24. Lalu untuk gateway-nya tadi 13.3. Apply, oke. Itu udah berhasil juga ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk PC3 atau router 2. Di router 2 kita pilih yang root. Lalu kita tambahkan jalur ke router 1 yaitu 192.168.10/25. Kenapa kok 0? Karena biar semua network yang berada di router 1 itu termasuk gitu loh. Kalau cuma 62.126 berarti cuma satu PC yang termasuk. Makanya kita pakai yang 1.0 agar semua PC yang ada di router 1 itu ke-include juga. Lalu gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Apply, oke. Lalu kita hubungkan juga ya PC3 ke router yaitu addressnya 43.43.43.0/24. Lalu melewati jalur 23. Apply, oke. Ya, udah berhasil ya. Selanjutnya kita pergi ke server. Oke, untuk routing di server kita coba cara yang tadi aja ya, yang copy paste aja. Oke, kita tinggal klik copy ini. Lalu pergi ke terminal, kita klik paste, enter. Kemudian coba kita cek apakah berhasil rootnya. Oke, udah berhasil ya. Oke, karena kita udah berhasil kan menambahkan IP address dan rootnya pada masing-masing PC. Oke, ini bisa dilihat ini di server udah ada address sekian dan yang bisa terhubung dengan address sekian melalui root ini. Lalu di PC1 juga sama. Ini root listnya, ini addressnya. PC2 juga kurang lebih sama dan PC3 juga sama ya. Oke, udah ada. Sekarang coba kita connect ya. Coba kita tes apakah routingnya berhasil. Ini PC1 kan. PC1 berarti di router 1. Router 1 coba kita ping PC yang ada di router 2 itu ping PC3 ya,
168.1.250. Sorry, ini kursornya ngalangin. Oke, ini berhasil kita ngeping router 2, PC3 yang ada di router 2. Coba kita tracer ya jalurnya, atau kita lacak jalurnya yang menghubungkan ke PC3. 1.250. 250. Oke, enter. Oke, di sini kelihatannya jalurnya dari PC1 ke PC3, yaitu melewati gateway dari PC1 yaitu 62, lalu lewat 12.12.12.2 yaitu yang menghubungkan router 1 dan router 2, lalu sampai ke PC3-nya. Oke. Sekarang coba di PC2. Di PC2 ini kan sama kayak PC1 ya sebenarnya. Masih dalam satu router yang sama. Coba kita ping ke server ya. Ping server 43.43.43.1. Oke, ini berhasil juga. PC2 berhasil ping ke server. Coba kita lacak ya. Tracer 43.43.43.1. Oke. Di sini PC2 menghubungkan ke server melalui gateway-nya 126, lalu keluar dari router 1 melalui 13.13.13.3 dan sampai ke server. Oke, selanjutnya PC3 kita coba buka command prompt, kita ping PC1 kan 11. Oke, berhasil juga ya. Coba kita tracer. Oke, berhasil ya. PC3 melewati gateway 254, lalu lewat 12.12.1 untuk mencapai router 1 dan sampai ke PC1. Oke, yang terakhir di server. Coba di server kita ping PC1 6811. Oke, berhasil. Coba sekarang ping PC3. Oke, berhasil juga ya. Coba di tracer 192.168.1.250. Oke, dari server menuju PC3 melalui 43.43.43.3, lalu ke 23.23.23.2 yaitu router 2 dan sampai ke PC3. Oke. Sebenarnya bentuk dari routing statik seperti ini tuh udah bisa dinyatakan berhasil ya. Cuma sekarang coba kita menghubungkan ke internet. Kita kembali ke GNS3. Coba kita tambahkan cloud. Oke, cloud. Lalu kita konfigurasi dulu ya jaringannya. Di kanan configure, so special Ethernet interface. Oke, ada WiFi, add, apply. Oke. Coba sekarang kita hubungkan. Kita pakai adapter 5 aja ya, Ethernet 4 buat nyambungin ke cloud-nya. Oke, setelah berhasil nambahin cloud di GNS3, kita pergi ke VirtualBox-nya dulu. Tadi kan kita menghubungkan cloud-nya di router 3 ya. Nah, di router 3 ini kita pilih yang adapter 5 ini, kita ubah yang semula portnya berupa generic driver, kita ubah jadi bridge adapter. Kita klik OK. Selanjutnya kita bisa langsung pergi ke server. Nah, di server pilih yang di HCP client, lalu kita akan menambahkan interface dari si WiFi tadi. Kita kan tadi menghubungkan di Ethernet 5 ya. Coba kita cek di GNS3-nya. Oke, benar di port kelima, adapter kelima. Reply, oke. Statusnya udah bound. Lalu kita cek, ini udah bisa sih sebenarnya, udah terhubung ke Google harusnya. Nah, udah terhubung ke Google.
Nah, caranya biar PC ini atau server ini bisa terhubung ke Google, kita pergi ke DNS, kita klik allow, oke. Setelah itu kita pergi ke firewall. Di firewall kita pilih yang NAT, kita klik add. Di general src NAT, out interface-nya kita pilih Ethernet 5. Action-nya masquerade. Apply, oke. Selanjutnya di sini kita pergi ke property, internet protocol. Nah, di sini yang DNS-nya kita ubah menjadi address dari router yang terhubung dengan si internetnya, yaitu 43.43.43.3. Addressnya si router 3 ya. Oke. Sekarang kita coba apakah udah bisa ping Google. Nah, di sini udah bisa juga ya. Coba pakai domainnya ya, google.co.id. Oke, udah bisa juga. Tapi di sini PC1 belum bisa terhubung dengan Google. Kenapa? Karena cuma router 3 aja yang berhasil dengan internet. Coba ya. Tuh kan di sini kita nggak bisa terhubung dengan internet. Caranya bagaimana? Kita pergi ke root. Di root kita tinggal tambahin aja. Ketika kita ingin menyambungkan internet, tapi kita tidak bisa menemukannya, gateway-nya kita ubah ke router yang udah terhubung dengan internet, yaitu router berapa tadi? Router 3, berarti 13 lewat 13.3. Apply. Oke. Nah, di sini kan udah ya. Coba kita sini ping 88. Oke, udah bisa. Coba juga PC satunya di ping 888. Oke, PC 1 udah berhasil terhubung dengan internet juga ya. Dengan cara yang tadi kita menghubungkan router 1 dengan router 3 yang dimana router 3 itu terhubung dengan internet. Oke, coba kita lakukan juga di router 2. Router 2 kita klik new. Lalu yang terhubung sama router 3 itu kan berarti 23. 23.3. Klik apply, oke. Coba kita buka command prompt, tapping Google. Oke, di router 2 PC 3 udah berhasil ke internet juga via router 2 menghubungkan ke router 3. Coba sekali lagi ya, pakai domainnya. Oh, ini nggak bisa karena belum di DNS ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Dengan cara yang tadi itu kita udah berhasil menyambungkan router 1 dan router 2 ke router 3 yang terhubung dengan internet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.